sholat, nggak mau. Meninggalkannya pun palingan saya itu pernah saya meninggalkan sholat itu karena capek, nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Karena capek, nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Saya bingung, apa yang saya lakukan ini, sholat kok kayaknya membuat hati ini nggak ada rasa ketenangan, nggak ada rasa ketenangan apapun. Halo Sobat Tama, jumpa kembali dengan Tama. Semoga sobat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sobat, ada lagi nih yang memberikan kesaksian yang luar binasa. Mengaku asalnya muslimah, tetapi dia bermimpi ada suara yang asing dan setelah itu dia teringat mimpi itu terus. Suatu ketika dia pulang kerja menengok dia tersontak, melihat sebuah gereja yang terlihat salib. Katanya salib bercahaya. Aduh, orang ini udah tinggi tingkat ilmu halunya. Bagusnya nih orang jadi aktor sinetron. Oh iya sobat, kenapa Tama selalu hadirkan video kesaksian yang luar binasa? Karena Tama gak mau Islam agamaku direndahkan. Ya kalau mau murtad aja gak usah rendahin Islam. Lo kalau gua bikin bohongan pura-pura gua umat Kristen lalu masuk Islam, lalu gua bilang aku berdoa seminggu sekali di gereja malah gak tenang, lo kesinggung gak? Hei, lihat tuh para mualaf gak ada yang cerita jatuhkan agama Kristen. Paling dia bahas ayat aja. Gak mimpi-mimpi kayak togel aja. Gak ada kedatangan yang berjubah. Enggak, gak ada. Nah lo kepanasan dengarnya. Hei, yang berkesaksian gak peduli lo mau masuk Kristen, masuk Buddha, masuk Hindu. Gua gak ada urusan karena gak rugi buat Islam. Nah gua sekarang ngomel karena sampean bawa-bawa Islam. Nah kalau bener buktikan bahwa tuh keluarga lo. Jangan saksi yang omdo bukan halusinasi bohong aja digede-gedein. Nah ini lagi-lagi. Hei, Ucup, ini menyakitkan. Karena secara tidak langsung menjatuhkan Islam. Ucup ada-ada aja. Baik Sobat Tama, yuk kita simak kesaksian luar biasa bohongnya ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus datang kepada banyak orang untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Oke, Mbak Priskanti, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Jadi begini saudara, panjang nama saya itu Priskanti Januarti. Tidak ada saya ubah sedikit pun pada saat baptis waktu itu. Tetap nama Priskanti Januarti dari saya lahir. Nama itu diberikan oleh ayah saya yang cari atau bapak saya. Saya sering panggil dia itu bapak, papa, bapak, papa. Orang tua saya, bu dan bapak saya itu saat ini masih beragama Islam. Kami dari suku Bugis, ibu dan bapak saya Bugis, dan saya 3 saudara, saya anak kedua. Terus saya punya kakak dan punya adik. Kami 3-tiganya perempuan. Saya akan menceritakan latar belakang hidup saya. Dari keluarga besar saya, baru sayalah yang dijamah sama Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan untuk menyelamatkan seisi rumah saya. Ibu dan bapak saya sudah lama berpisah. Sejak tahun 2013, ibu dan bapak saya itu bercerai. Itu saya kelas 6 SD. Lalu saya diasuh sama nenek saya. Ibu saya ikut ke ibu saya, ke mama. Saya ikut mama, tinggal di rumah nenek. Dan mama dan papa saya itu udah resmi bercerai pada saat itu. Saya, kakak, dan adik saya itu tinggal sama nenek, sama paman juga, sama kakek. Dan wali saya itu nenek saya. Saya aja sampai saat dan detik ini masih di kakak beliau, bukan di kakak mama ataupun papa. Nah, lalu saya seiring berjalannya waktu, saya sekolah juga sekolah yang bisa dikatakan sekolah yang sangat terfavorit di kota Pontianak. Waktu itu saya masuk SMP Negeri 9 kota Pontianak. Di sana saya banyak sekali, sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji. Waktu SD saya ikut lomba mengaji itu juara 3. Saya masih ingat waktu itu lomba mengaji itu surah Tabat Syada. Nah itu surah itu lalu saya SMP saya ikut kegiatan yaitu rohis. Kegiatan rohis di mana kami setiap Jumat itu bakal ngumpul bareng-bareng sama teman-teman untuk membaca Al-Quran dan menelaah membuka kupas tuntas beberapa ayat walaupun 1-2 ayat saja dalam satu surah. Lalu saya SMA masuk ke SMA Negeri 3, yaitu SMA yang sangat-sangat terfavorit di kota saya. Saya 3 saudara itu, mama sering bilang gini, Kanti sama kakak adiknya itu beda.
beda karena kalau Kanti ini lebih pintar. Ya saya bukan merasa saya lebih pintar, cuman saya rajin saja. Karena semua orang itu pintar kalau menurut saya. Cuman saya itu lebih, kalau untuk belajar, saya lebih suka gitu. Saya merasa, oh saya punya kewajiban, yaitu saya belajar. Saya mau membahagiakan mama saya. Karena secara tidak langsung mama itu sering bilang kayak gini sama saya. Harapan mama cuma sama Kanti. Kanti yang bisa mengangkat nama orang tua. Walaupun Kanti dari anak yang udah bercerai atau broken home, Kanti harus tunjukin ke keluarga-keluarga kalau Kanti itu bisa sukses. Perkataan itu sering mama itu lanturkan pada saya. Malahan setiap pagi mama selalu bilang, sekolah yang rajinnya nak, mama mau Kanti itu jadi orang sukses. Sukses bukan dari arti kata sukses dalam agama ya. Waktu itu mama bilang, mama itu mau saya itu menjadi seorang poluan. Tuntutan itu yang membuat saya itu merasa tertekan. Karena begini saudara, jika kita ingin membahagiakan orang tua, memang ada di niat kita ini membahagiakan beliau. Tetapi tuntutan yang beliau kasih ke kita itu, beliau tidak mikir lagi, apakah anak aku ini sanggup? Ternyata saya ini nggak sanggup pada saat itu. Saya tidak sanggup karena pertama tinggi badan saya kurang 3 cm, kan 160, saya cuma 157, waktu itu 157,5. Nah, tuntutan itu tuh selalu ada, apalagi dari nenek. Bisa dikatakan nenek tuh bilang, cucu aku ini masuk SMA terfavorit loh. Nah, jadi kalau kumpul-kumpul keluarga besar, beliau pasti, Kanti masuk sekolah mana, Bu, Nek? Atau biasa ditanya, oh Kanti masuk SMA 3, dengan bangganya mereka mengatakan seperti itu. Saya merasa saya besar di keluarga, tapi batin saya ini mengatakan kamu itu kecil. Tuntutan-tuntutan yang membuat saya itu fisik dan psikis saya itu menjadi hancur. Seiring berjalannya waktu, saya itu merasa capek sekali ngikutin apa kemauan orang rumah dengan kemauan hati nurani ini tuh beda, bertolak belakang. Saya ingin sekali seperti anak-anak di luar, sekolah ya sekolah, les ya les, bermain ya bermain, ngumpul ya ngumpul. Tapi kalau saya itu enggak, saya pulang sekolah jam 12, terus ada sekolah tambahan sampai jam 3, jam setengah 4 saya les lagi, pulang les saya mandi, saya nggak pernah lupa dengan sholat maghrib. Pokoknya zuhur, asar, saya selalu, kalau zuhur sama asar itu biasa saya sering telat sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, isya itu biasanya pulang les baru saya sholat itu sekitar jam setengah 10. Padahal kalau sholat isya itu kan jam 7 atau saat azan berkumandang. Tapi karena saya les, jadi saya itu sering telat untuk sholat. Subuh yang saya jarang lakukan karena ngantuk banget. Kayaknya tuh berat. Cobaan pada saat sholat subuh tuh berat. Apalagi mau menuju tahajud. Tahajud itu kan jam 2. Nah, itu tuh biasa mama bilang, kamu tuh sholat tahajud. Apapun yang kamu minta pada sholat tahajud, insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bertawakal, berserah diri, serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan menjawab semuanya atas izinnya. Mama sering bilang kayak gitu. Jadi untuk mengaji pun semenjak orang tua saya sudah berpisah, hanya SD saja saya mengaji. Dan selesai orang tua saya berpisah, itu bisa dikatakan saya jarang sekali mengaji. Tapi untuk sholat saya tidak pernah lupa. Karena kan ada waktu-waktunya, apalagi sholat itu 5 waktu. Di agama Islam, sholat itu sebagai tiang agama. Kalau kita bangun rumah tidak ada tiang pertama yang kita tancapkan ke tanah bakalan roboh rumah itu. Nah, jadi sholat itu tiang agama dalam agama Islam. Jadi saya sampai nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Meninggalkannya pun palingan saya itu pernah saya meninggalkan sholat itu karena capek. Nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Karena capek, nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Saya bingung, apa yang saya lakukan ini, sholat kok kayaknya membuat hati ini nggak ada rasa ketenangan, nggak ada rasa ketenangan apapun. Sampai saya itu, zaman saya sekolah, saya masih rajin sholat. Selesai saya sekolah, beranjak SMA, nah itu saya udah mulai jarang sholat. Saya banyak memikirkan dunia yaitu kayak rakus, pengen aku harus masuk poluan, aku harus
aku harus bahagiakan mama nih, gitu. Jadi saya menggunakan segala cara agar bisa membahagiakan beliau. Karena beliau itu tahu saya itu sangat menyayangi ibu saya. Dia itu tahu kalau saya itu sangat sayang sama dia. Jadi selama saya SMA itu luar biasa. Percobaan-percobaan, musibah-musibah yang saya dapatkan. Dari saya kecelakaan pada saat itu. Saya berantem sama mama. Karena beliau itu tahu saya itu sangat menyayangi ibu. Saya berantem sama mama. Saya bertengkar sama nenek. Apalagi di rumah itu, judul aja itu rumah. Tapi di dalam rumah itu bukanlah rumah. Bukanlah kehidupan rumah-rumah yang sebenarnya. Pakai sabun aja kami ini masing-masing. Sabun mama beda, sabun saya beda, sabun nenek beda, sabun tante beda, sabun om beda. Dia itu mereka semua beda. Saya sama kakak saya aja 3 bersaudara, kami beda-beda sabunnya. Kami tetap membawa satu ember yang akan kami kalau keluar masuk kamar mandi itu kami akan selalu bawa. Begitu juga makanan. Indomie aja yang harganya 2.000-an waktu zaman saya masih 1.700, 1.800. Itu disembunyiin di dalam lemari sama nenek. Makan-makan sendiri, hidup-hidup sendiri. Tapi kalau di depan orang dia itu bagaikan malaikat. Malaikat yang sangat baik, malaikat penolong. Tapi di belakang itu luar biasa, itu bukan keluarga saya. Jadi ada satu malam, saya itu benar-benar mendapatkan yang luar biasa dari mama saya, dari nenek. Sehingga membuat saya itu merasa sedih sekali. Dibanding-bandingkan antara cucu. Saya kalau dibanding-bandingkan, kalau di keluarga saya itu cucu laki-laki itu kayak raja. Saya disuruh beres-beres rumah, sedangkan cucu yang lain tidak. Padahal cucu nenek itu dari tante, dari saudara mama yang pertama karena bapaknya polisi, dia perempuan juga. Nggak pernah dia disuruh untuk beres-beres rumah. Tetap saya sama kakak saya dan adik saya yang sering ngeroling untuk memberesin pekerjaan rumah. Sampai pernah teman saya ada datang ke rumah, nenek itu ngomong kayak gini, saya pakai logat Pontianak saja ya. Kau nih Kanti, abis apa-apa tuh nanti bereskan ya, bereskan, jangan tak kau bereskan. Sekarang pikir kayak gini aja lah saudara. Kalau memang nenek itu bisa berpikir dewasa, buat apa marahin cucu di depan orang? Cukup kita sesama kandang aja yang tahu. Di dalam kandang aja nggak perlu keluar kandang kalau makan kerak. Tapi kalau di depan orang dia itu bagaikan malaikat yang sangat baik. Buat apa marahin cucu di depan orang? Ini nenek biasa marah itu di depan orang. Tapi kalau di depan orang dia itu bagaikan malaikat yang sangat baik. Buat apa marahin cucu di depan orang? Ini nenek biasa marah itu di depan orang. Lalu yang satu malam itu saya pernah merasa benar-benar tertekan sekali. Sampai saya tuh menangis. Saya sholat witir, yaitu sholat sebelum tidur. Karena saya tidak mendapatkan ketenangan apapun di rumah itu. Sedangkan kita kan kalau mau tenang kan pasti bersandarnya sama keluarga. Saya sholat witir, saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, Kanti pengen sekali hidup tenang ya Allah. Pengen sekali punya keluarga tuh yang bisa menopang Kanti, bisa menjadikan Kanti ini, memberikan Kanti sandaran. Sering kali Kanti berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih kecil. Sering sekali Kanti berdoa seperti itu. Tetapi selesai sholat, tidak ada dapat ketenangan apa-apa. Selesai sholat, tidak ada dapat ketenangan apa-apa. Tidak ada dapat ketenangan apa-apa. Saya masih menangis sampai tidur dengan air mata saya yang masih ada di muka ini. Saya tidur. Di dalam tidur saya seperti mendapatkan mimpi ada seseorang laki-laki. Padahal suara itu tuh belum pernah saya dengar. Jadi suara itu bisa dikatakan suara asing. Dia menepuk pundak saya sebelah kanan. Dan dia berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Saya bingung dengan kata-kata itu. Terkejut dari tidur, tiba-tiba pagi. Saya ingat pagi itu saya harus bekerja. Saya bekerja, sampai di tempat kerja saya masih bertanya-tanya akan mimpi itu. Mimpi apa ini nih? Padahal saya itu orangnya kalau mimpi, cuman bunga tidur. Kata orang Islam itu, mimpi itu hanya bunga tidur. Mau masa bodoh, tetapi otak dan hati ini sinkron. Pengen cari apa maksud dari mimpi ini.
saya bertanya sama dua teman saya, yaitu dia satu muslim dan satu non muslim. Yang muslim berkata itu hanya bunga tidur. Dia bilang itu hanya bunga tidur kali, Dek. Coba ganti sholat, semoga aja tenang. Terus saya tanya sama teman yang non muslim, itu dia beragama Katolik, coba kok ke gereja. Nah, saya bingung sama teman saya yang ini. Saya mikir, buat apa saya ke gereja? Kan saya bukan orang Kristen. Saya mikir gitu. Buat apa? Saya kan kalau misal ada apa-apa kan kita langsung larinya ke sholat. Jadi saya sholat. Di dalam sholat saya bisa dikatakan tidak khusyuk. Tidak khusyuk karena saya masih mikirkan mimpi itu. Saya berdoa, mimpi apa itu ya? Sambil saya baca doa sholat nih, mimpi apa itu ya? Saya mikir, apa maksud dari mimpi ini? Sepulang dari kerja, karena rumah saya dekat gereja, melihat gereja itu, melihat salib itu, seperti salib itu tuh terang banget. Kayaknya tuh indah, padahal bentuk tambah yang agak naik ke atas sedikit. Salib ini kok terang bener ya? Dan hati ini nih pengen sekali masuk gereja. Cuman saya bingung, masuk gereja ini bukan seperti masuk masjid yang 5 waktu kita bebas masuk, istirahat pun kita bisa di situ kalau kita berjalan jauh. Jadi karena saya bingung mau ngajak siapa ke gereja, jadi saya itu hanya mendengarkan lagu rohani. Ada satu lagu rohani yang membuat saya itu menjadi jauh lebih tenang. Judulnya Engkaulah Perisaiku. Saya mendengarkan lagu itu di bulan 12 pas Natal. Bulan 12 pas Natal, saya mendengarkan lagu itu selama 2 bulan. Lagu rohani yang saya dengarkan itu saja, tidak ada yang lagu yang lain. Jadi setiap mau pergi kerja, dimarahin mama, buka lagu itu menjadi tenang. Sampai di tempat kerja, karena lagu Natal kalau di tempat kerja itu kan diputar, ada lagu itu. Nah, saya nyanyi sampai teman saya itu bingung. Kok kau tahu lagu rohani? Katanya, kau nih kan. Saya cuma senyum. Enak lagu Dani. Padahal bukan saya mendengarkan lagu kayak Sholawat Nabi, lagu Nisa Sabian yang waktu saat itu memang sedang booming gitu kan. Mendengarkan lagu rohani yang membuat saya itu jauh lebih aman, damai. Sampai saya mengajak teman saya, kau mau nggak temanin aku masuk gereja? Dia bilang kayak gitu. Dia kaget. Benar lah kau nyuruh aku temankan kau nih, katanya bilang kayak gitu. Kayak masa pondan. Tetap pergi. Saat itu hari Minggu, saya izin kerja masuk jam 3 sore. Saya ke gereja pakai jilbab, masih pakai jilbab. Saya ingat waktu itu jilbab saya itu warnanya hitam, karena kalau warna hitam itu cocok tidak di muka itu kan. Di samping gereja itu kan ada bangunan, ada toilet umum lah, saya bisa katakan toilet umum. Ganti baju di situ. Saya minjam baju sama teman saya. Jadi pakai baju yang sopan, yang tertutup tapi tidak tertutup. Saya menggunakan hijab. Masuk gereja senang luar biasa masuk gereja itu. Biarpun terbingung, melongok, lihat kiri kanan, ini orang ngapain kok nyanyi-nyanyi, ada yang kayak gini berdoa. Saya tahu dia lagi berdoa, pada kayak gini dia berdoa. Jadi ada lagu rohani juga. Nah, saat saya di gereja itu kan volunteer bilang, WL bilang, saya undang saudara bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya berdiri, saya ikut. Jadi di depan saya itu ada layar TV. Di situ ada lirik lagu rohani yang membuat saya itu, padahal saya nggak pernah dengar lagu ini kan selama saya 2 bulan kan saya hanya mendengarkan lagu Engkaulah Perisaiku yang tadi saya nyanyikan sedikit, tapi secara spontan mulut ini nih bisa sambil menangis. Pada saat itu sambil menangis, merasakan menangis yang saya rasakan itu bukan penyesalan, melainkan ucapan terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, tenangan ini yang saya mau, kedamaian ini yang saya mau ya Allah. Terima kasih. Rasanya tuh enak sekali. Enak, tenang. Demikian kesaksian yang luar biasa sungguh Tama. Tama adalah tak masuk akal. Sampai jumpa di video selanjutnya.